Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di pagi hari ini kita akan membahas kitab Al-Mu'amalat Al-Maliyah Al-Mu'asirah, yaitu muamalah yang berkaitan dengan harta kontemporer, yang merupakan kitab ini transkrip dari ceramah beliau dari Syekh Dr. Khalid bin Ali Musyaikih, yang membahas tentang hal-hal mendasar dari hukum-hukum seputar jual beli yang juga bisa diterapkan pada jual beli kontemporer. Makanya di sini judulnya adalah Mu'amalah Al-Maliyah Al-Mu'asirah. Dan di muqaddimah beliau menjelaskan, fahadhihi durusun fi ba'dil mu'amalatil maliyatil mu'asirah allati kathura ta'amulun nasi biha fi hadzal zaman. Pelajaran ini yaitu pada sebagian bentuk-bentuk muamalah harta yang kontemporer yang banyak manusia bermuamalah dengannya pada zaman ini. Wa qad takunu hadhil muamalatu minal muamalatil mustajaddah wa qad takunu ghairu mustajaddah. Dan beberapa muamalah ini merupakan muamalah kontemporer, dan juga yang dibahas bukan muamalah kontemporer. Bal takallama 'alaiha ulama rahimahumullah fi zaman sabiq. Akan tapi para ulama sudah membicarakannya pada zaman-zaman terdahulu. Lakin kathura ta'amulun nasi biha. Akan tetapi banyak manusia yang bermuamalah dengan sistem tersebut. Kama yata'allaqu bi bai' taqsid wa nahwihi. Sebagaimana yang berhubungan dengan jual beli kredit dan selainnya. Wa qabla syuru'i fi bayani hadhil muamalat sanadhkuru ta'rifan mukhtasaran lil muamalatil mu'asirah. Sebelum kita mulai untuk menjelaskan bentuk-bentuk muamalat, akan kita sebutkan ta'rif, pengertian secara ringkas dari muamalah kontemporer. Thumma nadhkuru dhawabit allati akhadhahu ulama'u lil muamalatil maliyah. Kemudian kita sebutkan dhawabit, kaidah-kaidah yang diambil dan dikumpulkan oleh para ulama tentang muamalah maliyah. Li'anna talibal ilmi idza fahima hadhihi dhawabit fa innahu yastati wa ya'rifa hukma hadhil muamalati ghaliban. Karena seorang talibul ilmi apabila memahami dhawabit ini, kaidah-kaidah ini, maka secara umum dia akan bisa mengetahui hukum suatu muamalah. Dan ini yang juga ditempuh oleh banyak ulama ketika mereka menuliskan tentang kaidah fikih, sehingga memudahkan para talibul ilmi, memudahkan orang awam
untuk memahami suatu hukum fikih daripada menghafal banyak ayat di dalam Al-Quran, banyak hadis yang ini orang awam susah untuk menghafalnya. Maka cukup difahami dari kaidah fikih, karena kaidah fikih ini juga diambil dari Al-Quran dan juga hadis, diringkas untuk mempermudah talibul ilmi atau mempermudah orang awam dalam memahami sebuah hukum di dalam agama ini. Awalan, yang pertama, ta'riful muamalatil mu'asirah, pengertian dari muamalah al-mu'asirah. Al-muamalat fil lughah jam'u muamalatin, jamak dari muamalah. Wa hiya ma'khuzatun minal amali, yang diambil dari amal, perbuatan. Wa huwa lafdhun 'amun fi kulli fi'lin yaqsiduhul mukallaf, yaitu setiap lafaz umum di setiap perbuatan yang diinginkan oleh mukallaf. Jadi amalan apapun, ya pergerakan kita, berjalan, bekerja, membaca, itu termasuk amal, yang mana seseorang mukallaf itu melakukannya dengan sadar, maka itu dinamakan dengan mukallaf, atau apa dinamakan dengan muamalah. Amal fil istilah, adapun makna secara istilah, fahiya al-ahkam asy-syar'iyyah al-muta'alliqah bi umuri dunya kal bai'i wasyira'i wal ijarati wa rahni wa ghairi dzalik, yaitu hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara dunia seperti jual beli, sewa menyewa, pegadaian dan selainnya. Jadi sekarang lafadz muamalah itu lebih khusus dibandingkan dengan makna muamalah secara bahasa, atau bahkan mungkin lafadz muamalah yang digunakan pada zaman Nabi, zaman ulama-ulama terdahulu. Nah, sekarang ini lebih khusus lagi, yaitu hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara dunia. Jadi kalau nanti berbicara tentang jual beli, ya kaitannya memang untung rugi, cari keuntungan. Berbeda dengan ibadah, tujuannya adalah untuk mendapatkan pahala. Ini penting untuk kita ketahui agar kita tidak salah. Dalam istilah-istilah pun juga nanti tidak salah, karena urusannya adalah dunia, ya dinilai dengan uang, dinilai dengan keuntungan, bukan dinilai dengan keikhlasan. Jadi kalau mau jual HP, jangan tanya ikhlas, ya nggak tepat, karena ikhlas itu untuk apa? Ibadah, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau jual HP harus ikhlas, nggak boleh dibayar, nggak usah dibayar sekalian. Itu namanya apa? Ikhlas, karena disedekahkan, dihadiahkan. Tapi untungnya berapa? Ya boleh dikasih tahu, boleh tidak. Yang penting tujuannya adalah untuk mencari untung. Jadi muamalah sekarang lebih mengerucut pembahasannya pada urusan dunia atau hubungan manusia dengan manusia yang lainnya. Faedah: i'lam anal ulama'a rahimahumullah yuqassimuna al-fiqha ila arba'ati aqsam. Ketahuilah bahwasanya para ulama membagi fikih itu menjadi 4 bagian. Yang pertama ibadah, kedua muamalah, 3 angkihah, pernikahan, dan yang keempat ahkamul jinayat wal qadha. Jadi para ulama kalau berbicara masalah fikih tidak lepas dari 4 ini. Masalah ibadah, ya thaharah, salat dan yang lain sebagainya. Kemudian muamalat, ini juga jual beli itu. Kemudian ada angkihah, pernikahan dan segala hukum yang berkaitan dengan nikah. Yang keempat tadi adalah ahkamul jinayat wal qadha, hukum-hukum yang berkaitan dengan
jinayat, tindak kejahatan, kriminal, apa hukumannya, wal qadha, dan keputusannya atau hukuman terhadap para pelaku kejahatan. Hadza ma'alai aktsar ulama'i rahimahullah. Dan ini pembagian yang kebanyakan dilakukan oleh para ulama. Wa ba'dul ulama'i la yakhussuna qismal muamalati bil muamalatil maliyah wa innama yudrijuna ahkamal anqihati bil muamalati faj'aluna al-aqsama salasatan. Sebagian ulama tidak mengkhususkan pembagian muamalat tadi dengan muamalat maliyah saja. Tadi kan nomor 2 muamalah, yang ketiga angkihah, pernikahan. Sebagian ulama itu tidak mengkhususkan muamalat, hanya muamalat maliyah saja. Akan tetapi mereka memasukkan hukum-hukum seputar pernikahan pada bab muamalah, sehingga membagi fikih tadi menjadi 3 saja. Yang pertama ibadah, yang kedua muamalah. Muamalah ini masuk di dalamnya jual beli dan pernikahan. Dan yang ketiga ahkamul hudud wal jinayat, hukum-hukum seputar hukuman bagi pelaku kejahatan. Di sini kejahatan khusus ya, yang memang hukumannya sudah ditetapkan oleh syariat, seperti membunuh dikisos, berzina dirajam atau dicambuk, mencuri dipotong tangan. Artinya yang memang sudah dijelaskan hukumannya di dalam syariat, baik itu di Al-Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza mimman dzaba ilaihi Ibnu Abidin Al-Hanafi rahimahullah, sahibu Hasyiyah Radul Muhtar. Dan inilah pendapat dari Ibnu Abidin, yaitu menjadi 3 tadi, yang seorang ulama bermadzhab Hanafi. Lakin aktsar ulama rahimahumullah ala taqsimil fiqhi ila al-aqsamil arba'ah. Akan tapi sebagian besar dari para ulama membagi fikih tadi itu menjadi 4 bagian tadi. Wal muradu bil muamalat, adapun yang dimaksud dengan muamalah di sini adalah al muamalatul maliyah, yaitu muamalat yang berkaitan dengan harta. Jadi makna muamalah sekarang ini sudah mengerucut. Kalau kita berbicara secara mutlak, saya ingin belajar muamalah, maka maknanya adalah muamalah maliyah yang berkaitan dengan harta, atau termasuk di dalamnya transaksi jual beli. Meskipun tadi kita jelaskan muamalat itu ya hubungan manusia dengan manusia yang lain, itu namanya muamalah. Bergaul itu namanya muamalah. Tapi maknanya sekarang sudah mengerucut. Kalau dikatakan istilah muamalah itu berkaitan dengan harta. Wa tashmalu amrain, dan muamalah ini mencakup 2 hal. Yang pertama ahkamul muawadat, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan transaksi jual beli, transaksi antara 2 belah pihak, saling tukar menukar, muamalat muawadat. Wahyal muamalat allati yaqsidu bihal iwad, yaitu muamalat yang dimaksudkan dengannya itu adalah al-iwad, yaitu tukar menukar tadi. Kalau saya ngasihkan HP ya harus dapat uang, saya ngasihkan uang ya harus dapat barang. Ini ada tukar menukar, dan tujuannya adalah minar ribhi, mencari keuntungan, wal kasbi, dan juga pekerjaan, wat tijarati wa ghairi dzalik, dan perdagangan dan semisalnya. Wa tashmalul bai'a wal ijarata wal khiyarati wasyarikat, dan mencakup juga di dalamnya yaitu jual beli, sewa menyewa, khiyar, syarikat, perserikatan. Wa ma yalhaqu bidzalika min uqudi at-tawthiqat, dan juga dimasukkan dalam masalah ini ahkamul muawadat adalah akad-akad yang membutuhkan tawthiqat, perjanjian yang biasanya ada hitam di atas putih, umumnya seperti itu. Ya kadang pegadaian,
Ya memang lebih utamanya menggunakan tawsiqat agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari. Makanya sudah disepakati sejak awal. Yang mana intinya ahkamul muawadhat ini ya tukar menukar barang yang tujuannya adalah untuk mencari rezeki, mencari keuntungan, atau menukar uang dengan manfaat jasa. Ini masuk dalam ahkamul muawadhat. Yang kedua, ahkamut tabarruat, hukum-hukum sosial yang tidak menginginkan tukar menukar. Wahyal muamalatul lati yaqsidu bihal ihsan wal irfaq, yaitu muamalah yang dimaksudkan di dalamnya adalah ihsan, berbuat baik kepada orang lain, kasihan, membantu dan lain sebagainya. Mithlul hibah, seperti hadiah atau hibah, pemberian, wal atiyah, ya hadiah, wal waqfi, wakaf, wal itqi, memerdekakan budak, wal wasaya, berwasiat, wa ghairu dzalik. Jadi ini ada dua pembagian yang kita pun jangan salah tujuan dalam menerapkan salah satunya. Meskipun yang dimaksud adalah tujuannya, yang dianggap adalah tujuannya atau apa yang ada di dalam hati. Meskipun ngomongnya ini saya sumbang, tapi kasih saya uang, ini bukan sumbangan, tapi apa? Jual beli. Ini saya jual HP kepada antum, nggak usah bayar. Lafadznya jual beli, tapi maknanya adalah hadiah, ya karena nggak bayar. Meskipun dia mengatakan apa? Jual beli. Maka masuknya kalau saya berikan HP ini nggak usah bayar, itu bukan muawadhat, akan tapi tabarruat, yaitu sosial tadi. Ini pembagian dalam muamalah maliyah. Nah, kalau ada saya jual makanan bayar dengan doa, ini menggabungkan dua hal yang tidak pas itu. Ini doanya akhirnya juga nggak ikhlas, ya karena kan dibayar dengan makanan tadi atau terpaksa. Itu masuknya jual beli atau hadiah, akhirnya kan nggak jelas. Kita mencampur adukkan. Ya kalau mau ngasih hadiah, mau ngasih sedekah, sudah ngasih makanan gratis. Dan insya Allah orang yang dapat makanan gratis pun juga akan berdoa, nggak usah dipaksa, cukup bayar dengan doa misalkan. Atau jual beli bayar seikhlasnya, ya ini nggak pas juga. Karena dalam jual beli itu di antara syaratnya kan harus jelas barangnya, harus jelas harganya. Kalau tidak jelas, maka secara hukum fikihnya tidak sah jual beli tersebut. Kecuali kalau memang ini HP misalkan saya jual 1 juta, jelas harganya 1 juta. Kemudian yang beli, wah saya nggak mampunya 200 ribu, ya sudah 200 ribu saja, kan jelas disepakati. Tapi kalau sejak awal sudah dikatakan saya jual HP, bayar seikhlasnya saja. Nah kayak ini rukun jual belinya tadi tidak ada. Kalau sudah rukunnya tidak ada, jual beli itu tidak sah. Boleh kalau sudah dari awal bilang saya sedekahkan sekalian. Ini di pasaran harganya 1 juta, untuk antum 200 ribu saja, tidak apa-apa. Yang penting disebutkan. Jadi kita harus membedakan tadi. Idza arafna anna al-murada bil muamalati al-muamalatil maliyah. Kalau kita sudah memahami bahwasanya yang dimaksud dengan muamalah di sini adalah muamalah yang berkaitan dengan harta, fal ulama yutliquna al-mala ala thalathati itlaqat. Maka para ulama menyebut harta itu pada 3 hal. Kalau berkaitan dengan harta, berbicara dengan harta atau barang, itu berkaitan dengan 3 hal. Yang pertama al-a'yanil urud,
yaitu barang yang diperjualbelikan, kasayyarah wal bait wal at'imah wal aqmisha wa ghairi dzalik, seperti mobil, rumah, makanan, dan juga kain atau pakaian. Nah, ini yang barang yang memang biasa diperjualbelikan. Kemudian yang kedua, al-manafi', manfaat, kamanfaati sukna, seperti manfaat rumah, kamanfaati sukna fi hadzal bait, manfaat untuk tinggal di rumah ini, artinya sewa ya. Ketika saya membayar untuk sebuah rumah hanya untuk saya tinggali saja, bukan untuk saya miliki, berarti saya memiliki manfaat dari rumah, bukan memiliki rumahnya tadi. Wa manfaatil bai' wa syira' fi hadzal dukan, dan juga manfaat untuk jual beli di toko ini, artinya nyewa ruko, nyewa toko, hanya bisa menggunakannya untuk jual beli saja, tidak sampai memiliki rumah tersebut. Ini manfaat. Atau nyewa motor, nyewa mobil, ini yang dimiliki hanyalah manfaatnya saja. Kemudian yang ketiga, al-ain wa yuradu bihi adz-dzahab wal fiddah, yaitu ain di sini maksudnya adalah emas dan perak. Karena emas dan perak nanti akan memiliki hukum sendiri dibandingkan dengan harta yang lainnya tadi. Wa ma yaqumu maqamahul an, dan apa saja yang bisa menggantikan emas dan perak. Minal awraqin naqdiyah, dari kertas, uang kertas. Ma'anal masyhura indal fuqaha'i rahimahumullah annahum yaj'aluna al-awraqan naqdiyah min qabilil urud. Meskipun yang masyhur dari para ulama, para ahli fikih, mereka menjadikan uang itu, yaitu emas dan perak tadi, termasuk dari qabil urud, yaitu barang yang diperjualbelikan. Karena pembagian ini nanti juga berkaitan dengan unsur ribawi yang ada pada emas dan perak. Para ulama ketika memahami hadis Nabi SAW tentang adz-dzahabu bidz-dzahabi, al-fiddah bil-fiddah, al-burru bil-birri, asy-syairu bisy-syairi, wa tamru bit-tamri, wal milhu bil-milhi, emas dan emas, perak dan perak, dan seterusnya itu, ketika menjadikan emas dan perak sebagai komoditi ribawi, jumhur ulama mengatakan bahwanya itu dijadikan komoditi ribawinya itu karena zat emas dan perak itu. Jadi karena zatnya, entah dibentuk jadi apapun. Baru kemudian para ulama rahimahumullah, ya ulama-ulama berikutnya yang datang setelah Nabi, menyimpulkan bahwasanya emas dan perak itu menjadi komoditi ribawi itu, ilahnya di antara sebabnya adalah sebagai mata uang, alat tukar menukar. Tapi asalnya adalah zatnya, emas dan peraknya. Lalu muncullah, dan karena untuk memahami hadis Nabi SAW itu mereka memahami emas dan perak itu ilahnya karena sebagai sebagai alat tukar menukar, sebagai mata uang. Jadi mata uang itu sebagai ilahnya saja. Nah, sampai datang masa sekarang muncul ulama-ulama Indonesia yang mengatakan bahwasanya emas dan perak itu sebagai mata uang, sehingga ketika emas dan perak sudah tidak menjadi mata uang, tidak berlaku hukum komoditi ribawi. Padahal hukum asalnya itu emas dan perak jadi komoditi ribawi itu karena ainnya, karena ya emas dan peraknya itu sendiri, nama emas dan perak yang melekat pada barang itu yang menjadi komoditi ribawi. Nah, tapi sekarang ada beberapa orang yang dari Indonesia juga yang mengatakan emas dan perak sekarang sudah tidak menjadi mata uang, sehingga tidak berlaku lagi hukum komoditi ribawi. Mau dijual dengan cara kontan, dengan
tidak sama, maka tidak masalah. Nah, maka ini pendapat yang keliru, karena memang asalnya emas dan perak itu jadi komoditi ribawi karena barangnya, bukan karena ilahnya. Wal ulama rahimahumullah arraful mala bi ta'rifa mutaqaribatin. Dan para ulama mendefinisikan mal, harta, dengan pengertian yang ya saling berdekatan, hampir sama satu dengan yang lainnya. Meskipun mal sendiri kalau dari sisi bahasa artinya mala yamilu, condong kepadanya. Karena memang umumnya manusia itu condong suka dengan harta. Nggak ada manusia yang nggak seneng duit, itu nggak ada. Kalau tawari duit pasti mau. Harta siapa yang nggak mau? Ya hati itu memang condong pada harta ini. Dan pada asalnya diperbolehkan selama tidak menjadikan harta itu sebagai Tuhan, mendewakannya, menuhankannya, menjadikan puncak kebahagiaan ada pada harta sampai lupa ibadah, itu yang dilarang. Maka mereka menjelaskan di antara ta'rif pengertian dari harta adalah kullu ainin mubahatin naf'i. Setiap benda yang memiliki manfaat diperbolehkan. Au kullu ma ubiha nafhu, atau apa saja yang dibolehkan untuk dimanfaatkan, fahuwa mal, maka itu adalah harta. Illa mastathnahu syari, kecuali apa yang dikecualikan oleh syari. Jadi setiap barang yang memiliki manfaat dan boleh dimanfaatkan atau memiliki manfaat, maka itu namanya harta. Dan manfaat di sini adalah manfaat yang dibolehkan oleh syariat, bukan manfaat menurut pandangan manusia. Contoh misalkan ini semuanya ada manfaatnya, HP, air, kemudian meja, mic dan yang lain sebagainya. Ini hukum asalnya memiliki manfaat yang diperbolehkan. Tapi kalau ada manfaat yang tidak diperbolehkan oleh syariat, ya nggak boleh. Narkoba misalkan, ya ada manfaatnya, akan tapi dilarang oleh syariat. Khamr ada manfaatnya, bahkan ini dibenarkan oleh syariat, dibenarkan oleh Al-Qur'an. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'u lin-nas. Mereka bertanya tentang khamr, tentang minum-minuman keras. Katakanlah kepada mereka, fihima itsmun, di dalamnya, dalam keduanya, pertanyaan tentang khamr dan judi, di dalamnya ada manafi', di dalam qul fihima itsmun kabir, ada dosa yang besar, wa manafi' lin-nas, dan manfaat-manfaat bagi manusia. Bahkan dalam Al-Quran menjelaskan manfaatnya itu banyak, meskipun tidak terperinci, tapi membenarkan bahwasanya di dalam judi dan khamr manfaatnya itu banyak, tapi dosanya besar. Ketika disebutkan manfaatnya banyak tapi itu dosa, berarti tidak boleh dilakukan, tidak boleh kita jual belinya. Dan di dalam syariat, kedua barang tadi itu bukan dinamakan dengan harta. Jadi bukan harta, sehingga tidak boleh diperjualbelikan. Ini yang dinamakan dengan mal atau harta. Lalu kemudian al-mu'asirah, mana dari mu'asirah, karena judul kitab tadi muamalat maliyah mu'asirah. Mana dari mu'asirah adalah ma'khudun fil lughati minal asr. Dari bahasa artinya adalah al-asr, waktu, zaman. Wal asr yutlaqu fil lugha ala thalathati itlaqat. Sedangkan asr, zaman, di dalam bahasa digunakan untuk 3 hal. Yang pertama ad-dahr wal hin, itu zaman, waktu atau tahun, itu dahar juga. Yang kedua, man asara syai'a idza daghatahu hatta yahtalib, yaitu artinya memeras sesuatu sampai dia bisa mengambil sarinya. Di dalam bahasa Arab, juz itu kan artinya asir. Bahasa Arabnya kan asir, perasan
buah atau sari dari buah. Itu makna yang lainnya dari asr. Makna yang ketiga al-malja, yaitu tempat tujuan, tempat kembali. I'tasara bil makan, yaitu menuju ke sebuah tempat. Ini makna secara bahasa. Fa yatakhallas lana fi ta'rifatil muamalatil maliyatil mu'asirah, maka secara ringkas pengertian dari muamalah maliyah mu'asirah adalah al-ahkam asy-syar'iyyah lil masailil maliyah allati dhaharat wa wujidat fi asrina. Hukum-hukum syar'i pada permasalahan-permasalahan harta yang muncul dan terdapat di zaman kita. Ini muamalah maliyah mu'asirah atau muamalah kontemporer. Itu yang dibahas di dalam kitab ini. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian masuk pada poin yang kedua, ba'dud dawabit allati tubna 'alaiha ahkam hadhil muamalat. Beberapa dawabit yang dibangun di atasnya hukum-hukum muamalah ini. Jadi dalam istilah fikih itu ada dawabit fikhiyah dan ada istilah qawaid fikhiyah. Ada kaidah fikih dan dawabit fikih. Antara dawabit dengan kaidah, ya secara umum para ulama ada yang mengatakan sama, ada yang membedakan. Tapi kalau sudah masuk ke Indonesia sama, nerjemahkannya susah. Dan istilahnya dawabit jarang digunakan di Indonesia. Namun secara ringkasnya adalah kalau kaidah fikih itu kumpulan kaidah-kaidah yang mencakup dalam berbagai macam permasalahan. Innamal a'malu binniyat, al-umuru bimaqasidiha, itu setiap permasalahan bisa masuk dalam pembahasan tersebut. Tapi kalau dawabit itu biasanya hanya berkaitan pada satu bab saja, satu permasalahan saja. Dawabit kaidah dalam muamalah, dalam jual beli, dawabit dalam ibadah, dalam sholat. Artinya kaidah dalam sholat hanya mengerucut pada, mengkhususkan pada satu permasalahan fikih saja. Itu secara ringkas perbedaan antara dawabit dengan qawaid. Karena beberapa ulama kadang menggunakan dawabit, kadang menggunakan kaidah. Kalau mungkin kalau salah yang pernah dibahas di sini oleh Ustaz Maman rahimahullah tentang apa al-qawaid al-fiqhiyah al-muta'alliqah bil buyu', kaidah-kaidah fikih yang berkaitan dengan jual beli. Yang sebagian juga dimasukkan di dalam buku ini. Ya intinya hampir sama antara kaidah dengan dawabit atau dawabit. Yang pertama, kaidah yang pertama, meskipun di sini dawabit, kalau saya sampaikannya dengan kata kaidah biar untuk memudahkan, karena yang kita sering dengar adalah kata kaidah. Kaidah yang pertama, al-aslu fil muamalati al-hil. Hukum asal dalam jual beli adalah halal. Wa hadza ma'alai jamaahirul ulama'i rahimahumullah. Bal hukiyal ijma' ala dzalik. Inilah yang dipegang oleh jumhur ulama, bahkan ada yang mengatakan ini sebagai ijma'. Lakinna hadzal ijma'a fi nadharun, akan tapi yang mengklaim ini adalah ijma' masih perlu dipertanyakan. Fainal masyhura inda zahiriyah annahum yukhalifuna fi dzalik, karena zahiriyah itu tidak sependapat dengan kaidah ini. Ya meskipun para ulama juga ada yang mengatakan zahiriyah ini mazhab yang diakui, yaitu mazhabnya Ibnu Hazm. Ada yang mengatakan zahiriyah ini tidak diakui. Kalau mengatakan bahwasanya mazhab zahiriyah mazhab yang diakui, ya berarti perselisihan mereka ya dianggap juga. Tapi kalau menganggap mazhab zahiriyah tidak diakui, mereka menyelisih, maka pendapatnya pun juga tidak dianggap. Namun ya mereka banyak sekali pendapat-pendapat yang memang lebih rajih daripada yang lainnya. Kaidah dari kaidah ini atau dalil dari kaidah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah ayat yang pertama,
Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, aufu bil uqud, tunaikanlah akad-akad di antara kalian. Wa hadza yatadammanu al-ifa'a bi kulli muamalatin wa bi kulli aqdin sawa'un wujidat suratuhu wa lafdhuhu fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam aw lam tujad suratuhu wa lafdhuhu fi ahdihi. Dan ini mencakup ifa, menunaikan akad tadi itu pada setiap muamalah, pada setiap jual beli dan setiap akad, baik itu sudah terdapat bentuk dan lafadznya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam atau belum ada pada zaman beliau. Jadi pokoknya aufu bil uqud, setiap akad tunaikan, kerjakan, baik itu contohnya sudah ada ataupun belum. Wa kadzalika qaulu ta'ala, begitu pula dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Isra ayat yang ke-34, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Dan tunaikanlah akad, sesungguhnya akad itu akan dimintai pertanggungjawaban. Wa hadza mutlaqun yashmalu kull aqdin, dan ini mutlak secara umum mencakup seluruh akad, bentuk akad apapun. Kadzalika minal adillah, begitu pula dalil-dalil yang lainnya, al-ayat allati ja'at bihasril muharramat, ayat-ayat yang menyebutkan tentang pembatasan atau penyebutan yang sedikit dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-An'am 145 Allah berfirman, qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuh illa yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir fa innahu rijsun. Katakanlah, aku tidak mendapati pada apa yang diwahyukan kepadaku diharamkan untuk makan suatu makanan kecuali an yakuna maitah, kecuali dalam bentuk bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, fa innahu rijsun, karena itu semuanya termasuk rijsun, hal yang menjijikkan, yang kotor. Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, katakanlah, saya tidak mendapati apa yang diwahyukan, yaitu di dalam Al-Quran, itu suatu yang haram untuk dimakan, kecuali, jadi saya tidak mendapati suatu itu diharamkan, makanan diharamkan itu enggak ada, kecuali bangkai, darah yang mengalir, dan kemudian daging babi. Artinya Allah Subhanahu wa taala seolah-olah mengatakan semuanya itu boleh dimakan, semuanya itu boleh digunakan, kecuali yang diharamkan. Kalau yang dikecualikan itu sedikit, artinya pengecualinya tadi sedikit, berarti yang dibolehkan itu banyak, sehingga hukum asalnya itu boleh. Fa yu'khadhu min hadza anna ma 'ada hadhil muharramat fal aslu fihi al-ibahah. Maka diambil dari ini, yaitu bahwasanya apa-apa yang dikecualikan adalah muharramat, fal aslu fihi al-ibah, maka hukum asalnya adalah boleh. Begitu pula dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ila an takuna tijaratan antaradin minkum, kecuali engkau melakukan jual beli atas dasar taradi, saling ridho di antara kalian. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara, janganlah kalian makan harta sebagian kalian kecuali dengan cara jual beli atas dasar keridhaan. Begitu pula dengan firman Allah, wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum, dan telah kami tafsirkan, kami jelaskan secara terperinci apa saja yang diharamkan. Artinya kalau dalam jual beli, dalam muamalah, yang diharamkan itu sudah dijelaskan secara terperinci, sudah dijelaskan apa yang diharamkan. Berarti apa yang belum dijelaskan, maka hukum asalnya adalah boleh. Nah, ini menurut kaidah yang pertama tadi.
Dalil yang lainnya adalah hadis yang marfu', inna a'dhaman nasi jurman man su'ila an syai'in lam yuharram fa hurrima min ajli mas'alatihi. Sesungguhnya manusia yang paling besar jarimahnya, perbuatan dosanya adalah orang yang ditanya tentang sesuatu yang belum diharamkan, namun karena ditanyakan tadi akhirnya menjadi dosa, menjadi diharamkan. Ini sebagaimana perilaku orang-orang Yahudi, banyak tanya sehingga akhirnya diharamkan, menyusahkan mereka. Diperintahkan untuk menyembelih bakarah, sapi. Sudah cukup sebenarnya perintahnya, suruh menyembelih bakarah, sapi betina. Tanya lagi yang bagaimana, umurnya bagaimana, akhirnya dipersulit oleh syariat yang nggak muda nggak tua. Warnanya apa? Padahal cari sudah, kalaupun dia langsung cari yang tidak tua tidak muda sudah gampang. Tapi tanya yang aneh-aneh lagi. Warnanya apa? Cari, diperintahkan sofro, warnanya kuning. Masih tanya lagi, masih belum jelas bagi kami yang bagaimana. Akhirnya diperintahkan lagi yang tidak pernah bercocok tanam, artinya yang hanya di kandang saja. Ini akhirnya mempersulit. Ada selama kita belum mengetahui dan memang belum terdengar subhat ya, artinya yang benar-benar ya kita masih tidak tahu apa-apa, nggak usah tanya yang macam-macam, itu hukum asalnya. Tapi kalau was-was, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan halal, ya kita tanya mana yang lebih jelasnya. Ini bukan berarti kalau mendengarkan hadis tadi nggak usah tanya. Nanti kalau tanya malah haram nanti ya beda dengan keadaan kita memang tahu subhatnya, ada yang sudah mengatakan haram, ya maka kita harus menanyakan mana yang benar, dalilnya mana yang sesuai. Tapi kalau memang secara asal, ya kita tidak tanya. Seperti misalkan kalau kita pergi ke pasar beli ayam, selama kita itu hidup di lingkungan muslim, nggak usah tanya, Pak ini tadi nyembelihnya pakai bismillah apa tidak. Ya penjualnya nggak tahu, dia juga di drop ayam tersebut. Nah, selama di situ di lehernya ada bekas sembelihan, ya kita husnudzon itu sudah dibaca basmalah. Kalau nggak gitu ya nggak bisa hidup, kita nggak bisa makan ayam. Mau masuk tempat makan tanya dulu. Nah, kecuali kalau kita hidupnya di Bali misalkan atau di lingkungan non muslim, ya kita dalam kondisi seperti itu tanya ini halal apa tidak. Tuh para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sebelum kita tutup, kalau ada yang ingin ditanyakan kami persilahkan. Atau takut tanya? Kalau nggak tanya ya saya lanjutkan lagi kalau gitu. Saya lanjutkan sedikit dalam kaidah ini. Amma inda zahiriyah fal aslu fil muamalati at-tahrim. Adapun menurut zahiriyah, maka hukum asal dalam jual beli adalah haram, enggak boleh. Wala yubahu minha illa ma wujidat suratuhu fil Qur'ani aw sunnah. Wa ma adahu fa huwa muharramun la yajuzu ta'amul bihi. Menurut zahiriyah adalah hukum asalnya haram, enggak boleh, kecuali apa yang ada contohnya dari Al-Qur'an dan sunnah. Maka selainnya adalah haram, tidak boleh bermuamalah dengannya. Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku sempurnakan nikmatku kepada kalian, dan aku ridha agama Islam sebagai agama kalian. Mereka mengatakan, Inna Allah azza wa jalla akmalad dina fama ada ma wujida fil kitabi wa sunnah fal aslu fit tahrim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama, dan selainnya itu, selain dari apa yang di Al-Quran dan Sunnah, maka hukum asalnya adalah haram.
berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yata'adda hududallah faulaika humudz zalimun." Barang siapa yang melampaui batas dari batasan-batasan Allah, maka dia termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Jadi menurut Zahiriyah, hukum asal ibadah, hukum asal muamalah adalah haram sampai ada dalil. Ya, ini tentu pendapat yang marjuh, yang lemah. Kalau jual beli harus mencontoh Rasulullah, ya repot. Ya kita nggak bisa makan juga. Rasulullah nggak pernah jual beli beras. Terus mau makan apa? Nah sekarang semuanya butuh HP, nggak ada juga. Apalagi belinya pakai online, ya. Haram menurut Zahiriyah. Karena pada zaman Nabi tidak ada. Ini pendapat mereka. Dalil mereka yang lainnya adalah kullu syartin laisa fi kitabillahi fa huwa batil. Setiap syarat yang tidak ada di dalam Al-Qur'an maka huwa batil. Maka kalau mau mensyaratkan jual beli juga harus yang ada di dalam Al-Qur'an. Menurut Zahiriyah. Wal jawab, maka untuk menjawab pendapat mereka, ya ini mudah. Fal muradu bima jaa fi hadithi Aisyah kullu syartin laisa fi hukmillahi wala fi syar'ihi. Karena yang dimaksud dengan syarat yang tidak ada di dalam kitab Allah maksudnya adalah syarat yang tidak sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Wal muamalat allati istajaddat fanaqul, sedangkan muamalat yang baru maka kita katakan al aslu fiha al hil, hukum asalnya adalah halal bihukmillah wa syar'i, dengan hukum Allah dan syariatnya, sebagaimana pendapat dari jumhur ulama tadi. Wa amma qauluhu, dan adapun firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yata'adda hududallahi fa ulaika humudz zalimun, barang siapa yang melampaui batas dari batasan-batasan Allah maka mereka adalah orang-orang yang berbuat zalim. Naqul, maka kita katakan al muradu bi ta'addi hududillah huwa tahrimul halali au ibahatul haram. Yang dimaksud melampaui batas adalah yaitu mengharamkan yang halal atau membolehkan yang haram. Ini penafsiran yang benar dari man yata'adda hududallah tadi. Wa la hadza naqul, dan atas dasar ini kita katakan fid dhabil awal, pada kaidah yang pertama, al aslu fil muamalati al hil, hukum asal pada muamalah adalah halal atau boleh. Wa hadza bittifaqi al a'immatil arbah, menurut kesepakatan 4 imam, 4 madhab, kama salaf anna ba'dal ulama hakal ijma' fi dzalik, bahkan sebagiannya itu menyebutkan ijma'. Khususnya lagi kalau tidak menganggap Zahiriyah sebagai mazhab yang diakui, maka bisa dikatakan ijma' bahwasanya hukum asal dari jual beli adalah halal sampai ada dalil yang mengharamkannya. Dan ini adalah lawan dari ibadah, yang mana hukum asalnya adalah haram sampai ada dalil yang memerintahkannya. Ini juga sebagian orang masih terbalik, mengatakan ya sama saja, atau menyamakan, atau terbalik tadi dengan mengatakan hukum asal jual beli adalah haram, atau mengatakan ibadah itu boleh saja selama tidak ada dalil yang melarangnya. Ini kebalik, karena hukum asal ibadah adalah haram, tidak boleh sampai ada dalil yang memperbolehkannya. Nah, konsekuensi dari kaidah ini adalah kalau dalam jual beli, ketika ditanya hukum jual beli kredit, misalkan hukumnya apa? Boleh. Nah, ketika dia menjawab boleh, nah, kenapa kok boleh? Ya karena memang hukum asalnya boleh. Tapi ketika ada yang mengatakan apa hukumnya? Haram. Nah, mana dalilnya? Baru kalau ada yang mengatakan hukum sesuatu itu haram, maka ditanya dalilnya. Ini kalau dalam masalah muamalah ya. Kenapa kok haram? Mana dalilnya? Kalau yang mengharamkan enggak boleh jual beli kredit misalkan. Apa yang mengatakan transaksi pakai GoPay, ShopeePay dan yang lainnya haram? Mana dalilnya? Ya memang enggak ada dalil secara khusus
nah Rasulullah SAW an sopipe, nggak ada. Rasulullah melarang dari sopipe, nggak mungkin ada. Tapi batasannya apa? Karena sebagaimana pernah saya singgung bahwasanya inti dari kaidah ini, hukum asal jual beli adalah halal selama terbebas dari 3 hal. Yang pertama itu gharar, riba, dan kezaliman, yang nanti juga akan dibahas secara terperinci. Jadi intinya adalah bahwasanya hukum asal jual beli halal sampai ada dalil yang mengharamkannya. Baru kalau ada yang mengatakan haram, maka kita tanyakan dalilnya. Tapi kalau sekarang ada yang mengatakan bank itu halal karena hukum asalnya halal, nah ini bagaimana? Karena nggak ada dalil yang mengharamkannya. Nanti akan masuk pada kaidah-kaidah berikutnya. Karena ada kaidah yang mengharamkannya sebenarnya. Karena dia yang tidak tahu dalilnya atau tidak bisa menerapkan dalil itu pada transaksi jual beli yang ada pada saat ini. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kaidah yang pertama. Dilanjutkan atau pertanyaan atau selesai? Monggo. Baik, ya, karena ini insya Allah permasalahan yang tadi masih umum ya, belum ada masalah yang khusus. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya saja, karena kaidah kedua daripada dijelaskan cuma setengah-setengah saja. Itu kita cukupkan. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.